Oke, daon nih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hijrah Maulan Aja dengan NIM 282. Saya dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai model struktur organisasi yang adaptif. Cekidot. Jadi, pertama-tama, apa sih itu struktur organisasi yang adaptif? Jadi, struktur organisasi adaptif adalah bentuk organisasi modern yang dirancang agar lebih fleksibel, kolaboratif, responsif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Menurut Robbins, organisasi masa kini menghadapi ketidakpastian, teknologi yang cepat berubah, dan membutuhkan inovasi yang tinggi. Karena itu, model struktur organisasi yang tradisional semakin digantikan oleh organisasi yang organik dan adaptif terhadap perubahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah struktur organik sebagai dasar organisasi yang adaptif. Menurut Robin, struktur organik itu adalah bentuk organisasi yang sangat fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan suatu perubahan. Berbeda dari organisasi yang kaku dan penuh dengan aturan. Justru struktur organik minim aturan yang formal, pekerjaan tidak distandarisasi, dan keputusan yang lebih banyak diambil secara desentralisasi. Jadi bukan hanya oleh atasan saja. Lalu ciri-cirinya itu antara lain yaitu yang pertama, tugas tidak kaku, jadi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu kedua, karyawan bekerja secara profesional, jadi karyawan itu bisa menangani berbagai hal tanpa harus menunggu perintah yang detail. Ketiga, pengawasan tidak ketat, karena mereka itu bekerja berdasarkan standar profesional dan kepercayaan. Nah, dengan model seperti ini, organisasi itu bisa bergerak dengan lebih cepat, lebih responsif, dan lebih siap menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Jadi selanjutnya apa aja sih model-model struktur organisasi yang adaptif? Yang pertama yaitu struktur tim. Struktur tim adalah struktur organisasi di mana keseluruhan organisasi terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan pekerja sangatlah penting karena tidak adanya hierarki kewenangan manajerial dari atas maupun bawah. Justru tim-tim pekerja mendesain dan melakukan pekerjaan yang dianggap terbaik bagi mereka dan mereka juga bertanggung jawab atas hasil kinerja yang telah mereka lakukan sesuai di bidang mereka masing-masing. Struktur tim ini melengkapi apa yang disebut struktur fungsi atau divisi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memiliki efisiensi suatu birokrasi, namun memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh struktur tim. Jadi menurut saya pribadi, struktur tim itu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan tim-tim kecil. Jadi tim-tim kecil itu tersebut disatukan dan mereka memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan atau bekerja sama. Ciri-ciri dari struktur tim ini adalah meminimalisir adanya hierarki kewenangan, jadi lebih bebas. Terus yang kedua, tim lintas fungsi. Jadi semisal tim produksi, tim marketing, dan tim keuangan disatukan menjadi satu tim. Yang ketiga, ciri-cirinya lebih fleksibel dan
efisiensi. Jadi mereka cepat mengambil keputusan. Kapan sih, struktur tim ini digunakan? Kadang digunakan ketika perusahaan ingin mendapatkan inovasi yang lebih cepat. Jadi butuh adanya kerjasama antar tim lintas fungsi agar mendapatkan informasi dan ide inovasi yang lebih cepat. Nah, di dalam struktur organisasi yang adaptif, selain struktur tim juga terdapat struktur matriks dan proyek. Struktur matriks yaitu struktur organisasi yang menugaskan spesialis dari berbagai departemen fungsional untuk bekerja sama dalam satu atau banyak proyek. Karyawan bekerja dengan dua atasan, yaitu manajer fungsi dan manajer proyek. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Contoh dari struktur matriks yaitu terdapat seorang karyawan yang bernama Rina yang mempunyai posisi di staf pemasaran. Rina secara fungsi atau departemen bertanggung jawab kepada manajer pemasaran karena ia bagian dari divisi pemasaran. Lalu secara proyek, Rina ditempatkan dalam tim proyek A yang bertugas menyiapkan dan memasarkan koleksi musim panas. Dalam tim tersebut, ia juga melapor kepada manajer proyek A. Kemudian terdapat struktur proyek. Struktur proyek ini, karyawan bekerja terus-menerus dalam bentuk proyek, bukan lagi sebagai departemen tetap. Setelah proyek selesai, mereka akan dipindahkan ke bagian proyek lainnya. Struktur proyek ini bersifat sangat fleksibilitas, tim mudah dibentuk dan dibubarkan, dan komunikasinya secara langsung dan cepat. Nah, salah satu contohnya yaitu di mana perusahaan konstruksi biasanya memakai struktur proyek penuh karena setiap pekerjaan adalah proyek dengan rentan waktu tertentu. Tim proyek 1 yaitu pembangunan rumah sakit, tim proyek 2 pembangunan jembatan, proyek 3 renovasi gedung kantor. Nah, di sini ada seorang karyawan bernama Doni yaitu seorang arsitek. Nah, Doni ini tidak berada dalam departemen tetap, namun langsung ditempatkan dalam proyek 1. Setelah proyek 1 selesai, Doni akan dipindahkan ke proyek lain atau proyek 2 yang membutuhkan kemampuan arsitek. Yang ketiga, organisasi tanpa batas boundless organization adalah organisasi di mana desainnya tidak didefinisikan atau dibatasi oleh batasan-batasan horizontal, vertikal, dan eksternal yang ditanamkan dari struktur standarnya. Dua jenis batasan, satu batasan eksternal, itu ada dua batasan horizontal yang ditanamkan oleh spesialisasi kerja dan departementalisasi, serta batasan vertikal yang dimisahkan pekerja berdasarkan level dan hierarki organisasinya. Yang kedua, batasan eksternal, batasan yang memisahkan organisasi dari konsumen, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memainkan atau meminimalisasikan batasan ini, manajer bisa menggunakan desain struktur virtual atau network. Ada dua organisasi tanpa batas. Yang pertama, organisasi virtual adalah organisasi yang terdiri dari tim karyawan. Ini punya waktu dan disewakan untuk mengerjakan suatu proyek. Organisasi yang terdiri dari tim ini ada inti kecil, sementara fungsi lain dikerjakan oleh tenaga lepas atau pihak luar. Nah, yang kedua, organisasi network, organisasi yang menggunakan para pekerjanya untuk melakukan sebagai kegiatan pekerja dan jaringan pemasok luar untuk memberikan komponen atau sebuah produk barang untuk memberikan proses kerja yang dibutuhkan keuangan, sangat fleksibel dan responsif. Keunggulan dari organisasi tanpa batas yang sudah saya sebutkan itu sangat fleksibel dan responsif, menggunakan bakat-bakat yang ada di manapun. Adanya kelemahan, kekurangannya berada di kendali dan sulitnya komunikasi.
Lalu organisasi pembelajar atau learning organization. Jadi, organisasi pembelajar adalah organisasi yang terus-menerus mengembangkan kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan berubah. Jadi, bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi organisasi ini juga memperbaiki bagaimana cara kerja dan meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu. Nah, keunggulan organisasi ini, jadi organisasi ini itu mampu membagikan pengetahuan ke seluruh anggotanya, sehingga semua anggota bisa berkembang bersama-sama. Lalu, menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang, karena budaya belajarnya yang kuat dan berkelanjutan. Tapi ada juga kelemahan organisasi ini. Misalnya, ada karyawan yang malas atau takut berbagi ilmu pengetahuan. Maka karena mereka merasa nanti kewenangannya itu akan berkurang atau posisinya akan tersaingi. Kesimpulan strategis perubahan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Model organisasi adaptif adalah bentuk organisasi yang dibuat agar lebih fleksibel dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Struktur ini tidak kaku, lebih terbuka dan mendorong kerjasama antar bagian. Bentuknya bisa berupa kerjasama tim antar divisi, organisasi berbasis proyek, hingga bekerja sama antar luar kerja seperti mitra atau freelancer dengan bantuan teknologi dan komunikasi yang cepat. Organisasi adaptif lebih mudah berinovasi dan mengambil keputusan. Intinya, model ini membantu organisasi lebih cepat dan lebih kreatif serta siap untuk menghadapi perubahan-perubahannya.